Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Capriati dari semester 5 Eksekutif Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Di sini saya mendapat tugas kuliah dari mata kuliah Kinetika dan Mekanisme Reaksi yang ingin mempresentasikan materi tentang reaksi fotokimia. Yang akan saya bahas dalam materi ini yaitu tentang fotokimia, mulai dari pengertian fotokimia, pengertian reaksi fotokimia, hukum fotokimia, serta manfaat fotokimia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian fotokimia. Apa sih fotokimia itu? Tentunya kalian sudah pada tahu dong fotokimia, apalagi bagi anak-anak kimia ya. Nah, fotokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari interaksi antara atom, molekul kecil dan cahaya atau radiasi elektromagnetik. Yang lebih spesifiknya yaitu fotokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia yang diinduksi oleh sinar secara langsung maupun tidak langsung. Reaksi termal biasa yang berlangsung dalam gelap memperoleh energi pengaktifannya melalui tumbukan antar molekul yang acak dan beruntun. Pengertian reaksi fotokimia. Reaksi fotokimia adalah reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi ultraviolet. Foton yang masuk diserap oleh molekul pereaksi, menghasilkan molekul tereksitasi atau molekul radikal bebas, yang selanjutnya bereaksi lagi. Oleh sebab itu, reaksi ini memberikan kemungkinan untuk reaksi tertentu saja. Jadi, nggak semua reaksi-reaksi yang menggunakan sinar itu termasuk ke dalam reaksi fotokimia, enggak. Dan tahapan pengaktifan dalam reaksi fotokimia cukup berbeda dan lebih selektif dibandingkan pengaktifan reaksi biasa atau reaksi termal. Kenapa? Soalnya dalam keadaan elektronik molekul yang tereksitasi mempunyai energi dan distribusi elektron yang berbeda dari keadaan dasar, sehingga sifat kimianya pun berbeda. Contoh reaksi fotokimia. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kan contoh-contoh reaksi fotokimia, tapi di sini saya ambil salah satu contohnya yaitu molekul nitrogen. Molekul NO2 ini mampu menyerap energi ultraviolet menjadi molekul yang excited secara elektronik, di mana NO2 ini kan ada di udara, kemudian bereaksi dengan sinar matahari yang mengakibatkan terdekomposisi dengan sinar matahari tersebut. Kemudian terbentuk kembali tuh si NO-nya. Nah, si NO-nya kan terbentuk kembali dengan radikal oksigen, sehingga rumusnya itu bisa dituliskan sebagai nitrogen atau NO2 ditambah HV atau sinar ultraviolet tersebut dan membentuk NO plus O. Hukum fotokimia. Yang pertama, hukum fotokimia yaitu hukum Grotius dan Draper, di mana perubahan fotokimia hanya dapat ditimbulkan oleh cahaya yang diserap, sedangkan radiasi yang tidak diserap tetapi dapat mendorong molekul tereksitasi untuk memancarkan sinar. Intensitas cahaya yang muncul dari media yang dilakukan dinyatakan sebagai rumus berikut ya. I total sama dengan I0 dikurang IA dikurang IR, di mana I0 ialah intensitas cahaya yang memasuki medium, sedangkan IA adalah intensitas cahaya yang diserap oleh media, dan IR ialah intensitas cahaya yang terpantulkan pada permukaan. Akan tetapi pada hukum Grotius dan Draper ini kelemahannya adalah tidak dapat menggambarkan radiasi yang tidak diserap, tetapi dapat mendorong molekul tereksitasi untuk memancarkan sinar. Yang kedua yaitu hukum Stark dan Einstein, yang berbunyi bahwa molekul yang menyerap satu kuantum sinar masuk yang menjadi teraktifan. Nah, tetapi di hukum Stark dan Einstein ini ada pengecualiannya. Yang pertama itu jika berubah radikal maka dapat mengalami rekombinasi atau bersatu lagi sebelum reaksi berlangsung. Akibatnya hasil reaksi menjadi kurang dari yang diprediksi dengan persamaan fotokimia. Yang kedua yaitu pengaruh intensitas radiasi. Contohnya seperti intensitas laser sangat besar sehingga satu molekul dapat mengabsorpsi beberapa foton. Interaksi dalam fotokimia. Interaksi dalam fotokimia tersebut dibagi dua ya.
Yang pertama intramolekuler, yang kedua antarmolekuler. Nah, intramolekuler tersebut dibagi beberapa macam juga. Ada fluoresensi dan fosforensi. Apa sih yang dimaksud dengan intramolekuler? Nah, intramolekuler merupakan suatu interaksi yang terjadi di dalam satu molekul yang disebabkan oleh adanya molekul diamagnetik yang menyerap cahaya sehingga elektron berpindah dasar ke singlet bereksistensi. Sedangkan yang disebut fluoresensi adalah proses pemancaran radiasi cahaya oleh suatu materi setelah tereksitasi oleh berkas cahaya berenergi tinggi. Terus yang fosforensi adalah proses pemancaran kembali sinar oleh molekul yang telah menyerap energi sinar dalam waktu yang relatif lebih lama, sekitar 10 detikan. Manfaat fotokimia. Manfaat fotokimia itu banyak dong ya manfaatnya. Tapi di sini saya ambil cuma 2, pembentukan ozon dan sebagai fotosintesis. Nah, yang dibahas pertama itu pembentukan ozon. Pengertian ozon sendiri itu apa sih? Ozon atau O3 terdiri dari 3 molekul oksigen dan amat berbahaya sih untuk kesehatan, apalagi tubuh manusia. Secara alamiah, ozon dihasilkan melalui pencampuran cahaya ultraviolet dengan atmosfer bumi dan membentuk suatu lapisan ozon pada ketinggian itu 50 km lah di udara. Terus manfaat fotokimia yang kedua yaitu fotosintesis. Apa sih yang disebut sama fotosintesis? Foto itu kan gambar ya, terus pembentukan lah, terus sintesis itu cahaya. Jadi kalau digabungin, fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya. Reaksi umumnya tuh seperti 6CO2 plus 12H2O akan menghasilkan energi plus C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Nah, penghasilannya ini dibantu dengan energi cahaya dan klorofil ya. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video ini dan cukup sekian pembahasan materi tentang fotokimia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.